Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah cara mengirim pesan kepada dosen pembimbing saat pandemi COVID-19. Teman-teman sekalian, saya sampaikan topik ini berdasarkan beberapa permintaan teman-teman sekalian yang mengalami kesulitan berkomunikasi dengan dosen pembimbingnya selama ada ada musibah dalam hal ini adalah penyebaran virus corona yang menyebabkan kita semua bekerja dari rumah. Kita lebih banyak tinggal di rumah kecuali orang-orang dewasa tertentu yang kemungkinan mungkin ada keperluan keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi pada umumnya kita lebih tinggal di rumah. Nah, pada saat seperti ini semua dilakukan secara online. Misalnya dosennya harus mengajar secara online, kemudian mahasiswa juga kuliah yang reguler yang belum menyusun skripsi melaksanakan kuliah secara online. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang sedang menulis skripsi misalnya? Lalu akan ada juga yang baru akan mengajukan judul skripsi. Ada yang di fase yang sedang proses menyusun proposal. Jadi kalau dilihat ada yang pertama akan mengajukan judul, kemudian proses sedang menyusun proposal, kemudian ada sedang proses penelitian, dan ada proses menuju sidang skripsi. Nah, semua dilakukan komunikasinya melalui online dengan dosen pembimbing. Nah, ada beberapa keluhan teman-teman yang ditulis di kolom komen. Itu seringkali pesan yang dikirim ke dosen pembimbing itu tidak cepat direspon misalnya. Nah, mungkin ada beberapa hal yang harus kita pelajari bagaimana caranya supaya dosen pembimbing juga bisa cepat merespon komunikasi dari teman-teman melalui WA ataupun melalui email. Nah, di kesempatan ini saya akan kasih contoh tentang bagaimana komunikasi lewat WA sebagai proses pendahuluan. Jadi bagi ini yang dicontohkan ini adalah proses di mana teman-teman akan memulai membuka komunikasi secara online gitu ya. Nanti kalau sudah terbuka, hubungan baiknya sudah terjalin, insya Allah kesananya bisa lebih lentur. Bagaimana komunikasinya silahkan tergantung kepada perkembangan selanjutnya dan tergantung hubunganmu dengan dosen yang bersangkutan. Tetapi ini yang saya sampaikan ini adalah hanya komunikasi awal yang sifatnya standar ya. Nah, teman-teman sekalian, sebelum berkomunikasi, kita juga harus memperkenalkan diri misalnya. Kalau kita tatap muka, kan dosennya itu ketemu dengan mahasiswanya misalnya. Tapi kalau sekarang kan nggak ketemu, jadi bagaimana dosen itu bisa mengenal mahasiswanya gitu. Tidak cukup hanya memperkenalkan bahwa Pak, saya si Fulan misalnya dari program studi ini akan bimbingan ataupun akan mengajukan judul. Tidak cukup. Jadi dosen itu juga harus tahu siapa ini yang mengirim chat ini, karena siapa itu penting gitu. Nah, kalau tatap muka, meskipun dalam komunikasi WA membuat janjinya kamu tidak dikenal, nggak jadi masalah, kan nanti akan ketemu. Nah, kalau sekarang kan tidak bertemu. Nah, oleh karena itu saya menyarankan sebagai berikut sebelum saya contohkan isi pesannya ya. Yang pertama, pasanglah fotomu di di foto WA itu dengan dengan baik, dengan sopan. Jadi kalau laki-laki misalnya ya jangan rambutnya gondrong gitu sambil disisir menutup sebelah matanya misalnya. Kemudian nanti pokoknya berantakan lah gitu, terus pakai kaos seadanya misalnya. Atau maaf ya, kadang misalnya mahasiswa berfoto dengan posisi yang tidak sopan, mungkin angkat kaki misalnya dan sebagainya. Selama ini mungkin tidak terpikir karena itu untuk hubungan yang luas.
Nah, pada saat ini dalam rangka menunjukkan bahwa siapa kamu, jadi buatlah foto diri yang sopan. Kalau perempuan misalnya, kalau kamu berkerudung yang rapi lah gitu. Kalau tidak menutup kepala ya disisir dengan rapi misalnya. Nah, kemudian bagaimana ukurannya? Jangan terlalu jauh diambilnya long shot, misalnya kamu punya foto bagus ada dalam situasi yang sedang jalan-jalan di mana misalnya menurut kamu bagus, ingin menampilkan alam pemandangannya, jangan, karena kita tidak memerlukan itu. Dosen tidak memerlukan itu. Dosen ingin siapa sih ini yang berkomunikasi dengan saya. Jadi jangan menggunakan foto itu. Gunakanlah foto kamu sendiri, ya. Bagaimana ukurannya? Jangan terlalu kecil dan juga jangan close up, cukup medium close up. Medium close up aja. Apakah itu kamu laki-laki atau perempuan, ukurannya medium close up. Kemudian tunjukkan wajah yang berseri gitu, jangan wajah yang garang atau wajah yang pesimis gitu. Dan yang kemudian berikutnya adalah yang harus dipikirkan adalah jangan menampilkan foto keluarga gitu. Foto kamu aja supaya pembimbing itu fokus kepada kamu sebagai mahasiswa yang akan berkomunikasi. Jadi pasanglah foto dirimu saja dengan penampilan yang santun dan kemudian ukurannya medium close up. Teman-teman mahasiswa kadang-kadang ada yang memasang foto, saya tidak tahu pertimbangannya apa, memunggungi. Jadi yang dipasang itu foto punggungnya. Jadi ketika kita melihat WA itu, ketika lihat fotonya, punggungnya yang kelihatan, wajahnya ke sana, jadi memunggungi. Ya saya nggak tahu pertimbangannya apa, foto yang itu jangan dipakai. Kita harus berkomunikasi dengan sopan. Bayangkan kalau dosenmu ingin tahu siapa sih ini yang kirim pesan, pas dilihat fotonya nggak ada, fotonya yang ada punggungnya doang gitu kan. Jadi yang selama ini kamu memunggungi itu tidak sopan ya. Jadi orang yang akan berkomunikasi denganmu lihat punggungnya. Kemudian yang selama ini WA-nya diwakili oleh bunga, oleh benda-benda tertentu, oleh benda kesayanganmu, oleh hewan dan sebagainya. Untuk sementara ini kalau kamu ingin bimbingan dengan dosen pembimbingmu, gantilah dengan foto dirimu yang sopan, dengan pakaian yang sopan dan wajah yang berseri, ukurannya medium close up. Saya pernah ketemu kemarin pengalaman mahasiswa saya mengirim pertama kali, ibu saya si fulan misalnya. Dia langsung mengirim foto medium close up-nya sendiri, bukan di WA, kemudian di bawahnya dituliskan identitas dirinya gitu. Nah dia berkreasi, jadi saya tahu oh ini ya, karena saya kan nggak tahu gitu siapa yang akan bimbingan kepada saya. Nah jadi itu yang pertama ya, jadi gantilah foto di WA-mu yang selama ini fotonya kurang memenuhi syarat dengan foto yang bisa dikenali oleh pembimbingmu, sehingga pembimbingmu tahu siapa yang mengirim pesan. Baik teman-teman sekalian, sekarang saya masuk pada tahapan yang harus dilaluinya di dalam mengirim pesan lewat WA. Yang pertama adalah ucapkan salam pembuka. Kalau kamu tergantung keyakinan masing-masing, bisa kalau yang biasa selamat pagi ya selamat pagi, selamat siang, selamat malam misalnya. Atau kalau yang assalamualaikum jangan disingkat, misalnya WRWB jangan, jadi assalamualaikumnya harus lengkap, WRWB-nya boleh disingkat. Jadi assalamualaikum WR.WB, W besar R kecil titik W besar B kecil. Gak usah double, gak usah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, gak usah. Satu saja pilih. Kalau selamat pagi, selamat siang, selamat malam satu aja, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sampaikan identitasmu secara jelas, siapa kamu ya. Kemudian yang ketiga, sampaikan kemajuanmu. Jadi apa yang kamu sudah capai, sampaikan. Jadi di dalam WA itu sehingga tahu, oh ini mahasiswanya sudah sampai sini misal tahapannya. Kemudian yang keempat adalah
sampaikan tujuanmu mengirim pesan itu mau apa gitu ya. Kemudian yang setelah selesai, sampaikan ucapan terima kasih. Tidak usah berlebihan, cukup terima kasih. Kenapa harus berterima kasih? Padahal dosennya kan belum menjawab. Ini penting. Terima kasih artinya kamu sudah bisa kan masuk melalui jalur, udah tahu nomornya. Jadi nanti kan dosen akan menerima pesanmu lalu membacanya. Nah, untuk kepentingan itu kamu mengucapkan terima kasih. Dan yang keenam, tutuplah dengan salam. Tergantung salam pembukanya. Kalau salam pembukanya Assalamualaikum, berarti ditutup terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum WRWB-nya itu seperti itu. Kalau selamat pagi ya ditutup dengan apa misalnya yang kebiasaanmu dengan dosenmu. Nah, itu tahap-tahapannya. Sekarang saya ingin ambil contoh secara lengkap ya. Jadi ini adalah contoh yang standar aja di awal komunikasi kamu membuka jalur komunikasi melalui WA, nanti disambung dengan email, mungkin nanti dengan yang lain-lain, apakah dengan Skype-an dan sebagainya kalau diperlukan. Tapi dalam proses bimbingan saya kira dengan WhatsApp dan email saja sudah cukup. Kalau itu berjalan dengan lancar sudah cukup, nanti baru mengajukan sidang proposal melalui program-program atau aplikasi yang lain yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, baik teman-teman sekalian, saya ambil contoh ya secara lengkap. Sebelum saya sampaikan contoh, ada juga nih yang harus dipahami. Satu, tidak boleh menggunakan singkatan-singkatan yang tidak baku. Misalnya saya, SY, itu tidak boleh. Jadi gunakan singkatan yang baku, misalnya yang, YG, DG boleh dengan ya. Kemudian program studi jadi prodi. Kemudian jenis program studinya yang kamu ambil kan sesuai dengan yang berkembang di kampusmu itu ada, misalnya hubungan internasional HI misalnya. Kemudian komunikasi penyiaran Islam KPI, pendidikan agama Islam PAI misalnya. Ya. Misalnya sosiologi pedesaan SOSPED misalnya. Nah, itu jadi singkatan-singkatan itu nggak usah dipanjangin, udah kalau memang itu sudah menjadi standar komunikasi yang berkembang di kampusmu. Nah, jadi jangan sampai SY, penelitian PNLTNN misalnya, jangan seperti itu. Jadi gunakanlah tulisan yang standar, dan kalau mau disingkat, singkatlah singkatan-singkatan yang sudah bisa diterima dengan umum. Jangan berdasarkan karena kamu males ngetiknya kemudian sesukamu menyingkat-nyingkat kata, itu tidak sopannya. Saya ambil contoh sekarang isinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai yang assalamualaikum ya, atau kalau misalnya selamat pagi, saya ulangi, saya pakai yang assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, WRWB ya disingkat. Kemudian kalau contohnya misalnya saya pembimbingnya itu Bapak misalnya ya. Pak, maaf, saya Sri Handayani dari Prodi HI semester 8. HI itu adalah hubungan internasional. Yang berikutnya, alhamdulillah saya sudah merevisi proposal. Saya ingin bimbingan, apakah boleh saya bimbingan via email? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja dulu. Karena kan ini baru membuka. Jadi ingin membuka pintu komunikasi. Kalau nanti dosennya akan jawab, oh silahkan boleh lewat email ini, email saya. Nah, berarti kamu boleh mengirim proposalmu lewat email. Gitu ya. Saya ulangi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, maaf, saya Sri Handayani dari Prodi HI semester 8. Alhamdulillah saya sudah merevisi proposal. Saya ingin bimbingan. Apakah boleh saya bimbingan via email?
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, jadi nanti kalau misalnya dosennya bilang silahkan bimbingan lewat email, biasanya sih langsung dikasih alamatnya. Tapi kalau misalnya dosennya menganggap kamu bisa nyari sendiri, boleh silakan lewat email. Baru nanti disambung lagi, maaf Pak, alamat emailnya apa ya Pak, gitu. Jadi silakan nanti kalau sudah terbuka di dalam komunikasi ini insya Allah lancar. Ya, jadi berikutnya adalah di dalam proses komunikasi, kalau kamu udah tahu siapa pembimbingnya, apalagi yang pertama nih ya, yang pertama kali akan mengajukan judul, misalnya sekarang kan bulan Ramadan, kalau kamu mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, oh Bu kok ini udah lewat mau 3 hari, misalnya ini hari ketiga, ya nggak apa-apa, masih bisa, misalnya Assalamualaikum Ibu atau Bapak, selamat berbuka puasa, mudah-mudahan puasa Ibu atau puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembuka. Terus dalam kurung misalnya Sri Handayani Prodi HI semester 8. Udah, nggak usah ngomong apa-apa aja dulu. Oh, ini ada mahasiswa mengucapkan selamat berbuka puasa. Nah, besoknya baru kamu masuk dengan yang contoh tadi. Ada keperluan lain bahwa kamu ingin mengajukan judul misalnya seperti itu ya. Jadi intinya berkomunikasilah dengan santun dari hati ke hati, berbaik sangka, berpositif ya, berpikir positif supaya kamu komunikasinya lancar. Baik teman-teman sekalian, saya sudah pernah membuatkan 2 video tentang komunikasi dengan dosen melalui WA. Di dalam video itu dijelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, silahkan nanti tonton. Tapi ini adalah khusus untuk menghubungi dosen saat pandemi COVID-19. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman komunikasinya lancar dengan dosen pembimbingnya, sehingga tugasmu menyelesaikan skripsi juga bisa selesai dengan sesuai rencana yang sudah kamu buat. Demikian, mudah-mudahan nanti kamu bisa berlatih dan laksanakan ini dengan baik. Jangan lupa buat foto yang sopan dan berseri sehingga dosen kenal siapa kamu. Jangan lupa kemudian like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.